Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian batu granit. Jadi, batu granit merupakan batuan beku yang berasal dari dalam perut bumi atau muntahan magma yang berstruktur granitik dan struktur polikristalin yang terdiri dari elemen kuarsa dan feldspar. Sedangkan mineral lainnya dalam jumlah kecil seperti biotik, moscoid, hornblende, dan pyroxene. Baiklah, selanjutnya adalah mengapa batu granit bisa masuk ke dalam batuan beku. Karena batuan beku terbentuk dari magma pijar yang mendingin menjadi padat. Sedangkan sedimen itu berbeda. Dia terbentuk dari endapan dan pengikisan batuan yang dihanyutkan oleh air atau terbawa oleh tiupan angin. Setelah itu saya akan memberikan contoh dari batu granit dan saya akan menjelaskan beberapa sedikit detail tentang batu granit. Baiklah, selanjutnya adalah contoh dari batuan granit. Ini adalah contoh dari batuan granit yang saya ambil di dekat rumah saya karena ada konstruksi pembangunan. Batuan granit banyak digunakan untuk pembangunan dikarenakan dia keras dan sangat padat sehingga bisa membuat bangunan lebih kokoh. Dan ada sedikit fakta kenapa batu granit ini warnanya gelap seperti ini. Nah, kenapa warnanya sangat gelap? Karena di dalamnya memiliki kandungan mineral mafic yang membuat warna mineral batunya menjadi gelap. Jos. Baiklah, selanjutnya adalah granit masuk ke kristalin mineral bagian holokristalin. Apa itu holokristalin? Holokristalin adalah batuan beku di mana semuanya tersusun oleh kristal. Tekstur holokristalin tersendiri adalah karakteristik batuan plutonik, yaitu mikrokristalin yang telah membeku di dekat permukaan. File selanjutnya adalah granit memiliki bentuk dari kristal mineral yang bernama anhedral. Ya, anhedral adalah bidang batas kristal yang tidak nampak dengan jelas karena batas ujung dari kristal mineral yang bernama granit itu tidak jelas dinampak oleh mata telanjang. Baiklah, selanjutnya adalah granit memiliki sifat warna yang biasa disebut dengan warna biotit. Apa itu warna biotit? Warna biotit merupakan mika hitam dengan belahan yang sempurna dan kilap vitreous. Ketika biotit dipisahkan menjadi lembaran tipis, lembaran tersebut sebenarnya bersifat elastis atau fleksibel, tetapi apabila dilenturkan lebih kuat lagi, maka itu akan pecah atau lebih tepatnya akan patah. Baiklah, selanjutnya adalah tekstur. Pengertian dari tekstur tersendiri adalah merupakan penampakan batuan berkaitan dengan ukuran, bentuk, dan susunan butir mineral dalam batuan. Tekstur batuan dapat dijadikan petunjuk tentang proses atau genesa yang terjadi pada waktu lampau, sehingga menghasilkan batuan tersebut. Dan granit memiliki tekstur yang bernama paneritik. Paneritik adalah bila butiran-butiran mineral yang dapat kita lihat secara langsung dengan menggunakan mata telanjang. Bila paneritik dengan ukuran yang seragam, maka disebut sebagai paneritik granular. Selanjutnya adalah struktur. Jadi, struktur adalah penampakan hubungan antar bagian batuan yang berbeda. Granit termasuk ke dalam struktur masif. Apa itu struktur masif? Nah, jadi struktur masif adalah bila batuan tersebut pejal tanpa retakan maupun lubang gas. Sering kita jumpai biasa di pembuatan pembangunan, jalan-jalan, dan lain-lain, bahwa batuan granit itu tidak memiliki celah atau lubang gas seperti yang lain.
karena sering dibuat sebagai untuk fondasi bangunan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan kenapa batuan granit bisa masuk ke dalam batuan beku. Karena magma yang berada di dalam lapisan kulit bumi lama-kelamaan mengalami proses kristalisasi karena suhu di dekat permukaan bumi lebih rendah daripada suhu di dalam dapur magma. Setelah mengalami proses kristalisasi, maka magma akan membeku dan menjadi batuan granit yang termasuk ke dalam jenis batuan-batuan beku. Baiklah, yang pertama batu pasir. Batu pasir adalah salah satu jenis batuan sedimen yang paling umum dan banyak ditemukan dalam cekungan sedimen di seluruh dunia. Batu pasir sering ditambang untuk digunakan sebagai bahan konstruksi. Batu pasir ditulis pula sebagai batu pasir dalam bentuk tidak bakunya dalam bahasa Inggris sandstone. Dan sandstone adalah batuan sedimen yang terutama terdiri dari mineral berukuran pasir atau butiran-butiran batuan yang dapat berasal dari pecahan batuan-batuan lainnya. Sebagian besar batu pasir terbentuk oleh kuarsa atau feldspar karena mineral-mineral tersebut paling banyak terdapat di kulit bumi. Baiklah, selanjutnya adalah batuan sedimen adalah batuan yang terbentuk dari hasil akumulasi material hasil perombakan batuan yang sudah ada sebelumnya atau dari hasil aktivitas kimia maupun organisme. Material ini kemudian diendapkan pada suatu cekungan yang berupa sungai, kawah, dan lautan pada permukaan bumi yang kemudian mengalami proses diagnosis oleh Pat Jones 1975. Baiklah, setelah iklan ini akan ada bentuk dan tekstur dari struktur tanah. Ini adalah hasil dari pelapukan batuan pasir yang telah menjadi pasir. Nah, jadi sedikit informasi, pasir adalah batuan sedimen akuatis yang merupakan salah satu batuan endapan yang terbentuk oleh media air. Macam-macam air yang dapat mengendapkan batu ini diantaranya adalah air sungai, air laut, air hujan, air danau, dan air terjun. Baiklah, selanjutnya adalah sifat fisik dari pasir adalah sortasi. Sortasi adalah tingkat pemilahan butir batuan. Jika ukuran butirannya seragam atau berukuran relatif sama, maka sortasi batuan akan bagus. Jika sortasinya bagus, maka kemas batuan akan tertutup. Baiklah, selanjutnya adalah tekstur dari pasir. Pengertian dari tekstur tersendiri adalah kenampakan ukuran butir mineral atau partikel dalam tubuh batuan. Sedangkan pasir memiliki tekstur klastik kasar. Klastik kasar adalah merupakan hasil akumulasi material atau partikel yang berukuran lebih dari 1/16 mm. Ukuran butir merupakan salah satu faktor yang digunakan dalam penamaan pada batuan sedimen. Baiklah, selanjutnya adalah asal-usul pasir. Pasir sendiri berasal dari banyak lokasi atau sumber dan lingkungan. Pasir pun terbentuk saat batuan pecah karena pelapukan dan erosi selama ribuan hingga jutaan tahun yang lalu. Batuan pasir sendiri membutuhkan waktu yang cukup lama untuk terurai menjadi pecahan-pecahan kecil seperti menjadi pasir-pasir yang sekarang dipakai dalam pembentukan bangunan dan konstruksi jalan dan lain-lain. Sekian video
batuan sedimen dan batuan beku dari saya Muhammad Fadil dari Prodi Ilmu Tanah Fakultas Pertanian NIM C1051211015 untuk mata kuliah GMT. Sekian dari saya, mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dan menyinggung perasaan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.